Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bara'an nasam wa awjadal wujuda minal adam wa qaddama wa akhara minal qidam wa faddala ummata Muhammadin ala sairil umam wa raf'a lahum bil ilmi wal amal a'la alam wa anzala kitabahul azizil muhkam wal hikam wa barra'ahu 'anil abatili wat tuham ala lisani sayyidil arabi wal ajam Muhammad ibn Abdillah at-Tahir asy-Syam fahadahum bihi ila afdah laqam sallallahu alaihi wa ala alihi ulil fadli wal kiram wa ala tabi'il muwaffin lahum bidzimam salatan daimatan ma hatalat sahaibad diyam wa ma humidallahul azimu ala ni'ami wan niqam. طيب من أول افتتاح برنامج كل باللغة العربية هل مستعد لو تكلمنا اليوم بالعربية بعضهم الحمد لله أقول لكم جزيل الشكر على هذه الفرصة وخاصة سادة المدير الشيخنا الفاضل الدكتور محمد نور الإسلام حفظه تعالى ورعاه ومتعنا الله بعلومه وخدمته في العجل والأجل. وأقول لكم جزيل الشكر على الأساتذة ومجلس النظام هذا البرنامج وطبعا نتمنى هذا البرنامج مقبولا إن شاء الله وإن شاء الله كلكم إن شاء الله ستقرؤون وتحفظون وإن شاء الله مجازون بهذه المنظومة التي سنوجهها ونتلقيها قريبا إن شاء الله. طيب مستعد بالعربية كله؟ طيب لمحة بسيطة يسيرة عن هذه المنظومة. Gimana? Saya nggak baca terus. Ya. Baik, sebagai mukadimah, sebagai pembukaan, alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar Ma'had Ali Menarul Quran, Syadatul Mudir Al-Ustaz Dr. Muhammad Nurul Islam MPDI. Alhamdulillah berkenan untuk membuka acara ini. Segenap asatidzah, ya, ini saya haruskan ya. Jadi asatidzah itu untuk muzakat ya. Jadi asatidzah ya, untuk perempuannya ustadzat. Ini yang salah. Ya. Asatidzah itu sama. Ya. Jadi asatidzah itu sama untuk muzakat. Ya. Untuk perempuannya ustadzat. Ya, ini seringkali salah ya. Baik, saya kira ini waktu kita nggak lama ya. Sampai jam berapa nanti nih untuk materi saja? Jam 9. Jadi kurang lebih 1 jam 40 menit.
Dan mungkin sebagainya sudah pernah belajar ya, kalau nggak salah waktu awal Januari mungkin sudah belajar ya. Kecuali yang baru-baru ini sepertinya belum. Ya, sepertinya belum belajar. Taib manzumah al-mawduhah fi ba'd tanbihatil Fatihah merupakan manzumah, alhamdulillah, manzumah kedua yang Allah mudahkan untuk diselesaikan. Selesai pada Februari tahun 2016. Dan alhamdulillah ini sudah dicetak di Kairo. Di Maktabah Darus Saleh, dan alhamdulillah mendapat takdim kata pengantar, alhamdulillah, dari guru-guru kami, di antaranya Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dasuqi, pemilik sanad tertinggi Qiraat Al-Ashrah As-Sughra dari kota Dasuk ya, kota Dasuk di Kairo Utara sana. Kemudian mendapat takdim juga dan koreksi dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ghati, sahabat kami yang merupakan Rais Lajnah I'dad Silsilatul Mushaf wa Ulumil Quran Daulah Libya waqta nazilihi bil Qahirah, yaitu beliau bermukim satu deret, satu jalan ya dengan kami, jalan Haslin Haikal. Beliau tinggal satu jalan gini ya, beda beberapa flat. Kemudian juga mendapat takdim qadimah dari Syekh Dr. Muhammad Fuad Abdul Majid, Mudir Marakis Syekh Dr. Ahmad Maqsarawi ya, dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Majid. Beliau mudir Markas Syekh Dr. Ahmad Maqsarawi dan beliau juga merupakan hakim MTQ atau lomba-lomba hafizul Quran internasional berjajarin, Syekh Muhammad Fuad Abdul Majid. Kemudian juga ada dari Syekh Muhammad Dr. Ibrahim Amin, beliau sering ke Indonesia waktu itu. Beliau adalah muassis, pendiri dari Markas Wahatul Furqan di Provinsi Giza sana. Juga dari Syekh Said Mukhtar Abu Shadi, beliau mudir Markas Ma'had Ar-Rahmah li Tahfidz Quran Al-Azhari di Masakin Nasr Rudul Farag di Kairo sana. Jadi alhamdulillah, insyaallah ya, sebenarnya ini kalau kita sedikit ya, ketika itu Syekh Muhammad Al-Ghati ya meminta saya untuk mengumpulkan semua matan-matan saya dan akan dicetak dan akan disebarkan di daerah Mugharabah sana, karena beliau berpengaruh di Libya, di Maroko, di daerah Afrika sana. Cuman qadarullah ini karena Covid dan sebagainya saya nggak jadi balik ke Mesir. Saya sempat mau dicetak di Tafakuh di Pekanbaru sana ya, dengan jumlah yang besar, cuman karena ya Covid ini semua jadi tertunda saat ini. Baik, ini yang sudah, yang belum pernah belajar ini semua. Ini yang ma'had, yang santri, mas santri di sini semua. Di sini yang mudarrisin. Berarti yang ini yang baru semua belum? Coba yang belum angkat tangan, yang belum pernah menghafal atau belum pernah belajar syarahnya. Kok lebih sedikit kayaknya? Berapa orang? Coba angkat tangan, boleh angkat tangan. Dihitung berapa orang? Enggak semua kan? Berapa orang?
Berapa orang? Ya? 12. 12. Baik, kita baca sama ya. Yaqulu Arif ibn Muhrimina roji ridha ilahina yaqina. Oke, di khutbah rata-rata ketika pembukaan kadang qala, kadang yaqulu, kadang ya biasa seperti itu. Ya, ini menggunakan sighah seperti itu. Roji ya, itu fa'il ya. Fa'il ridha, ini berarti apa? Roji ridha berarti mengharapkan ridha ya. Ilahina, Tuhan kita Allah SWT, yaqina dengan yaqina ya. Jadi kata ridha ini bahasa Indonesia kata rela, yaqina juga diserap bahasa Indonesia menjadi kata yakin. Di awal ya, kita diingatkan kembali sebagaimana tadi yang beliau arahkan agar memperbaiki niat selalu, agar senantiasa kembali melihat ya, niat kita hendaknya lah lurus ya, mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena besar kecilan nanti betul kata beliau tadi ya. Nilai manfaat keberkahan dari apapun yang kita kerjakan bergantung berbanding lurus dengan pondasi niat yang akan kita lakukan. Jadi kalau bangunan rumah ya pondasinya nggak diperhitungkan, nggak diperkuat ya. Semakin berat, semakin tinggi bangunan ya, bebannya makin berat, makin kuat, maka perlu posisi pondasi yang semakin hebat. Ya, maka disitulah posisi niat yang harus selalu diperbaharui ya, karena ya pasti syaitan itu akan terus menggoda ya kita agar bagaimana niatnya ya, berubah ya. Baik, berikutnya baca ya. Alhamdulillahilladzi qad yassara kitabahu mujawwadan yassara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kitabnya ya, Al-Qur'an mujawwadan muyassara, yang Allah turunkan dengan tajwidnya yang Allah mudahkan. Buktinya ya, hari ini sudah 15 abad Al-Quran turun, terus tidak ada berhenti dimanapun umat Islam berada, pasti ada penghafalnya, walaupun hanya menghafal terbatas, dan banyak juga yang hafiz 30 juz ya. Baik itu orang Arab sendiri yang sekarang di Timur Tengah sana ataupun non Arab ya. Ini bukti bahwa Al-Quran itu mudah ya. Padahal logikanya ya, kita menghafal sesuatu itu kalau tanpa diiringi dengan kefahaman itu biasanya sulit ya. Antum kalau dikasih puisi gitu ya, bahasa Rusia gitu dengan bahasa Jepang misalnya, sama-sama nggak paham ya, bacanya nggak tahu gimana, nanti panjang pendeknya bagaimana, pemenggalannya di mana, qaf ibtida'nya nggak tahu. Tapi luar biasa Al-Quran yang konon ini huruf-huruf Arab itu termasuk huruf yang sulit ya, bahasa Arab dan huruf-huruf Arab termasuk yang sulit selain huruf-huruf Cina ya. Ya, Cina, Korea atau Jepang itu termasuk huruf yang sulit ya. Tapi Allah mudahkan ternyata ya. Salah satu kelebihan orang Arab itu tradisinya adalah menghafal ya, tradisinya menghafal dan mereka tidak menulis ya. Artinya bukan berarti tidak ada yang menulis ya. Mereka lebih menggunakan kekuatan hafalan
ya. Dan ini justru lebih, ya, ini justru kelebihan yang luar biasa, ya. Antum bisa bayangkan, ya, orang kalau semuanya bawa bukunya semuanya, seberapa banyak buku di tangan, ya. Ya, maka ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani itu ahlul kitab karena mereka memang tradisinya menulis, ya. Bahkan nanti sejarah penulisan Al-Quran dan percetakan Al-Quran juga agak sedikit terlambat, ya, gitu. Jadi kita umat Islam lebih mengedepankan makhtutot dari kata khot, ya, dengan tulisan tangan, manuskrip, ya. Jadi agak terlambat, ya, meskipun ketika itu Daulah Utsmaniyah mengizinkan kitab-kitab Yahudi Nasrani itu, bahkan kitab suci mereka dicetak, ya, itu sejak abad ke-15, ya, tahun 1400-an itu sudah diperbolehkan. Tapi khusus Al-Quran belum, ya. Itu masih jadi perdebatan ketika itu, mengingat kesakran Al-Quran, ya, kekhawatiran akan ada kesalahan, gitu, ya. Kalau ada kesalahan, jadi saya kemarin ke ke Lajnah Mushaf yang di Jakarta. Di sana di perpustakaannya menemukan banyak mushaf dari negara lain. Swedia ada, Brazil pun nyetak mushaf juga. Cuma belum saya cek betul nggak ini, ya. Tapi ternyata di dunia Islam juga banyak, walaupun minoritas, mereka mencetak mushaf, ya. Dan hari ini yang kemarin saya temui di Lajnah itu sedang menyusun mushaf untuk orang yang tunarungu, ya. Ini kita harus bersyukur, ya, antum semuanya sempurna, matanya lengkap, telinga lengkap, lidah lengkap, berfungsi normal, ya. Dan ternyata jumlah tunarungu di Indonesia itu 6 juta, ya, yang sudah ada mushaf braille, ya, untuk orang buta itu, ya. Dan jumlah orang tunarungu itu lebih banyak, karena biasanya orang yang tunarungu, dia kalau dari lahir biasanya langsung otomatis juga tidak bisa berbicara. Biasanya yang tuli juga bisu. Kenapa? Karena nggak ada input, gimana mau merekam, gimana mau output, gitu, ya. Jadi antum bayangkan bagaimana menghafal Quran dengan isyarat, alif, batasa, harokat, kasrah, sebagainya, ya. Saya saja yang dihadapkan lihat dengan mushaf braille. Saya pernah lihat di Kairo, ada juga kemarin juga lihat mushaf braille itu kan cuma timbul tenggelam, titik-titik disusun, timbul tenggelam, ya. Matanya diubah di jari. Kebayang gimana cara bacanya, gimana cara menghafalnya. Lebih hebat lagi gurunya lagi, gimana cara ngoreksinya. Ya, gimana cara mengajari dan ngoreksi bacaannya itu, ya. Terus tadi orang yang buta, yang tuli itu bagaimana lagi, ya. Nah, so nanti kapan-kapan, nanti bisa kita studi banding, ya. Ini di Temanggung ada saya baru sana kemarin, ada teman hari Selasa Rabu lalu, ya, seminggu lalu, ya, mungkin atau di Temanggung, ya, yang ada tempat untuk orang-orang yang buta, juga di Jogja kita juga ada untuk tunarungu. Nah, ini kapan-kapan antum harus ke sana, tengok gimana saudara-saudara kita itu yang dalam kondisi terbatas, mereka mau baca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran. Tanya gimana cara menghafalnya, gimana cara bacanya, ya. Antum coba 1 hari aja, mata antum tutup kayak candle, tutup matanya sehari aja, terus nggak ada yang bantuin, ya, tahan lagi kira 1 jam atau 2 jam, ya, tutup matanya, antum beraktivitas, jalan, enak nggak kira-kira, ya. Gimana yang seumur hidup seperti itu, gitu, ya. Nah, luar biasa, ternyata Al-Quran seperti itu, ya. Bahwa alam saya belum mendengar apakah ada kitab yang lain itu dihafalkan, gitu, ya. Selama ini kan hanya terbatas hanya membaca, gitu, ya. Tapi bagaimana ini menghafalnya juga. Jadi orang buta selama ini kok di Mesir banyak, ya. Guru-guru kami itu sebenarnya dokter pun buta banyak, ya. Artinya pasti ada yang membacakan, gitu. Tapi sekarang yang tuli ini yang luar biasa lagi. Tuli ini
ya, lidahnya nggak bisa bunyi juga. Dia hanya mengandalkan mata. Ya. Maka kalau tiga-tiganya nggak berfungsi, ya, sudah Allah alam ya. Ini nggak bisa ada input data. Baik, alhamdulillah. Ya, Allah mudahkan Al-Quran dengan tajwidnya. Ya, kita tahu tajwid ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Min haqqi ya mustahaqqihi. Jadi hak huruf yang keluar dari makhraj dan sifatnya, nah, ini keluar harus disesuaikan ya, pastikan makhraj dan sifatnya sesuai. Nah, sederhana, kita tahu hukumnya fardu ain ya, maka harus berusaha bagaimana membaca Al-Quran ini pastikan dengan tajwidnya, jangan terburu-buru ya, khawatir nanti menjadi berdosa. Karena fardu ainnya itu adalah fardu ain seperti sholat ya, setiap hurufnya berpahala, pun demikian setiap huruf Al-Quran juga berpotensi mendatangkan dosa ya. Karena fardu ain dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka yang sudah bisa mengucapkan huruf shad, bisa mengucapkan shad dan sin, jangan tercampur-campur. Wa dan dha jangan tercampur-campur. Ya, hati ya. Saya yakin kalau ini dia paham betul-betul ya, kita akan berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ibrahnya itu bukan banyaknya, tetapi bagaimana kita bisa mengambil istifadah manfaat dari apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Summa salatuhu ala syafi'ina, kemudian salawat dan salam kepada pemberi syafaat Muhammadin wa kulli man aqra'ana, dan demikian juga doa kepada setiap mukri. Nah, ini saya sampaikan, guru Al-Quran itu disebutnya mukri sebenarnya ya. Jadi istilah itu kan qara'tu ala ya, qara'tu ala, aqra'ani ala, talaqaitu an, talaqti. Nah, itu menunjukkan ijazah khosoh. Nanti kalau ijazah amah arwihi ya, meriwayatkan dari siapa. Nah, ini penting diketahui ya, bahwa posisi guru Al-Quran itu adalah mukri ya. Apapun metodenya, apapun jenis metodenya, tapi guru Al-Quran itu penting dia harus mampu mencontohkan gitu ya. Nah, ini sesuai dengan al-qiraah sunnah mutaba'ah, bahwa membaca Al-Quran ini, qiraah ini sunnah mutaba'ah. Bagaimana kita mengikut Rasulullah dulu belajar dan bagaimana Rasulullah mengajar. Iqra'u kama ulimtum, bacalah sebagaimana kamu dulu belajar ya. Jadi bagaimana Jibril mentalkin Rasulullah, bacakan tirukan, bacakan tirukan. Rasul kepada sahabat juga demikian, contohkan tirukan, contohkan tirukan. Maka ini metode yang efektif dan memang seperti itulah ya. Klasik tetapi itu luar biasa ya. Saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman menemukan ada metode Al-Quran dengan di bawah alam sadar. Saya nggak tahu, belum pernah ini ya, gimana menghafalkan dengan bawah alam sadar katanya. Ada macam-macam ya. Artinya bukti sekarang metode ini itu ya, metode menghafal cara ini ya. Sekarang tengok dulu berapa persen yang berhasil dengan cara itu, ada nggak? Nah, terus lihat dulu. Terus yang trenernya dihafal atau nggak dia? Ya, dia sendiri belum hafiz dengan cara dia ya. Nah, kan dia punya ini, tapi kadang dia trenernya hafiz nggak dia dengan metode itu gitu ya kan. Yang saya temukan sebagian besarnya enggak gitu ya. Ya, jadi ya sah-sah saja ya, tapi alangkah baiknya kita itu berbicara, kita sudah melakukan kan gitu ya. Baik. Nah, ini guru Al-Quran disebut mukri, dan ini doa kepada guru kita semuanya ya, agar apa yang telah diajarkan kepada kita menjadi jariyah dan jangan berhenti. Maka tidaklah perlu kita merasa rendah hati, rendah diri kalau kita menjadi guru Al-Quran ya. Taib wa ba'du minni lakum muwaddaha fi ba'di tanbihatina fil Fatihah ya. Berikutnya ini tentang muwaddaha, tema tentang beberapa tanbihat ya, beberapa koreksi bacaan, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah
yang tentu jumlahnya sebenarnya banyak, ya, jumlahnya banyak. Oke, langsung coba aja. Ya. Nanti berapa musteran ini? Yang muster berapa orang? Kayak banyak ya? Hah? 26. Kalau satu orang 6 menit, 10 menit. Nah ini kita harus cepat aja nanti ya. Oke. Taib hakik hurufaha kada sifatiha fasihatu salati min sihatiha. Ya, hakik, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Ya, memastikan kebenaran. Ya, hak bahwa huruf-huruf itu, huruf Al-Fatihah ini harus keluar dari makhrajnya, dari titik artikulasinya beserta sifat-sifatnya. Ya, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, itu wajibun alaihimu muqattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, kenapa? Karena la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya. Jadi tidak disebut sholat ya, kalau tidak membaca Fatihah. Nah, ini mu'dham kita, aghlabiyah kita mazhab Syafi'i yang merupakan rukun. Ya, jadi kalau Al-Fatihah tidak sempurna, kita khawatir rukun ini menjadi tidak sempurna, dan khawatir sholatnya pun menjadi tidak sempurna dan bahkan menjadi batal. Berikutnya raqik a'udul hamdu ma'la ya fata wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Ya. Jadi poin pertama tadi memastikan makhraj sifatnya sempurna ya, dan ini perlu berlatih ya. Mengaji Al-Qur'an itu perlu bertalaki. Tidak bisa belajar Al-Qur'an itu belajar sendiri ya. Bahkan ada orang itu mengklaim dia menghafal Al-Qur'an sendiri katanya. Itu ada orang ngapal Quran sendiri katanya, dan 30 juz. Ya, nggak tahu siapa yang menyimak, nggak tahu siapa yang mengakuinya, kan nggak ada pengakuan gitu. Ya. Orang yang sudah berguru pun nanti disarankan untuk mengambil sanad sebagai bukti nanti mendapat lisensi, ya, mendapat ijazah yang bersambung bacaan kepada Rasulullah gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang ngapal Quran sendiri gitu, terus mengaku-ngaku sudah dapat sekian juz, 30 juz, nggak tahu gimana bacanya, siapa yang menyimak. Ya, ini alangkah baiknya ya, mengaji Al-Quran itu harus berburu ya. Nah, raqik, kata raqqaqa yuraqqiqu tarqiqan, tipiskan. Lawannya adalah fakhama yufakhimu tafkhiman. Ya. Tipiskan a'udzu dan alhamdu ya. Dan juga la di sini waladhdallin. Kenapa? Ya. Tebal dan tipis huruf ini bisa berpengaruh kepada kesalahan fatal. Karena kesalahan fatal itu kan intinya dua. Ya. Ya, berubahnya huruf, tertukarnya huruf, ya. Tidak sempurnanya huruf, dan juga bertukarnya harokat, tidak konsisten dalam harokat ya. Nah, ada huruf-huruf yang bersaudara kan, ta dengan to, za dengan wo, sin dengan sod ya, ha dengan kho kan, kaf dengan qaf ya. Maka jika tidak ditipiskan khawatir menjadi tebal. La tafkhimin ata, tak pada al-mustaqim, terkadang taknya terpengaruh oleh qaf yang ada di depannya yang tebal. Nah, ini saya temukan di Arab sana juga, dan di Indonesia juga ada. Al-mustaqim, mustaqa ya. Jadi sederhananya apa? Tipis itu pasti senyum ya. Ba ta. Yang tebal atasnya so, wo, o, ro, bo, ho, ro
tidak monyong ya. Kha, gha, sa, dha, gha, qa, ra, sa, dha. Ya, tidak ada yang monyong. Ya. Dan terus dilatih ya. Apa hikmahnya ya? Begitulah Al-Qur'an ya. Bahkan dalam Syiar A'lam Nubala ya, Rawi Qaulun itu disebutkan beliau kalau mengajar memperhatikan gerakan mulutnya ya. Jadi ini penting. Kenapa? Begitulah Al-Qur'an, untuk membedakan Al-Qur'an dengan bahasa Arab biasa ya, yang ada aturan-aturannya gitu ya. Apa bedanya kalau nggak ada aturannya dengan bahasa Arab biasa gitu, yang akhirnya nanti tidak konsisten dan bisa berubah hurufnya ya. Nah, kalau kita absen huruf tipis sama huruf tebal, banyak mana? Huruf tipis ya. Huruf tipis ya. Dan mengucapkan huruf Al-Quran banyak huruf tipis. Jadi kenapa agak sedikit senyum? Nah, itu relax ya, dengan relax ya. Maka orang sering ngaji Al-Quran, dia akan ya, baik faham atau belum faham artinya, akan mesti relax. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ya, ini ada pertanyaan dari peserta kemarin ya, dia jabri saya, dia menyatakan saya belajar kok nggak begini katanya ya, sebenarnya begitulah. Tetapi tentu kalau sudah mahir tidak berlebihan juga gitu. Mungkin dia masih masih begitu ya. Nanti kalau ngeliat mulutnya pasti kayaknya gimana gitu. Nanti kalau sudah biasa aja, tanpa harus seperti itu, tapi suara sudah keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sama saja. Ya, tidak perlu takalluf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sekedarnya. Saya sering katakan yang namanya latihan itu mubalaghah. Ya, yang namanya latihan itu pasti mubalaghah. Apa mubalaghah itu? Ma huwal mubalaghah? Ya, yang namanya latihan itu pasti berlebihan. Saya sering ibaratkan, antum mau sprint 100 meter, apakah cukup sprint 100 meter? Enggak kan? Pasti lari lapangan sekian kali, ada push up-nya, ada sit up-nya, ya kan? Begitu kan? Ya, antum yang ikut apa misalnya? Lompat jauh berapa meter sih? Lompat jauh? Ya kan? Ada yang bisa lompat 10 meter? Ya, citah mungkin bisa 10 meter ya. Ya. Untuk seperti itu aja, apa cuma latihan lompat-lompat aja ya, semua lari juga, push up, sit up juga gitu kan, diet juga, macam-macam ya. Yang jelas itulah namanya latihan, pasti ekstra lebih daripada action sebenarnya. Maka orang pas tahsin tuh kok gitu aja, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, Ar-Rahmanirrahim gitu kan, Maliki yaumiddin iyyaka gitu. Ya. Atau mikir, kok ngajinya begini ya, tahsin ya katanya. Tapi begitu jadi imam ya sudah jelek lagi. Itu tadi namanya latihan seperti itu gitu. Kalau antum imam pakai itu juga tegang semua umumnya. Ya. Terus membaca dengan tahqiq ya, dengan waktu tahqiq betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan selesai Al-Fatihahnya gitu ya. Nanti bubar jamaah lama-lama. Ya, itu ya, jadi bedakan ya. Bedakan bagaimana dalam posisi sedang belajar. Tentu namanya belajar kan pelan-pelan, detail gitu ya. Tapi ketika sudah praktek, itu harapannya yang dipraktekkan sudah pembiasaan yang baik. Kan gitu, sehingga relax saja nah gitu. Oke ya, bisa membedakan posisinya ya gitu. Ya, saya dulu waktu kecil belajar ain ini selalu gini, itu satu gini masuk, biar keluar bunyi bunyi ain, punya nah itu bunyi ain tuh. Awas nanti ditirukan oleh musuh sini lagi. Musuh ini mukuli punggung nanti biar bunyi ain, itu bunyi ain ya.
gitu ya. Ya, mungkin ada yang ya kalau ini mungkin begitu ya. Tapi harus tahu itulah mana yang sebenarnya. Maka yang celaka orang tuh belajar setengah-setengah. Belajar apapun ya. Oh, jadi belajar baru sekali, 2 kali datang begitu. Nah, jadi harus belajar sampai paripurna ya. Belajar harus sampai betul selesai. Jadi kita tahu hakikatnya gitu. Ya. Terus saya kira seperti itu. Belajar apapun seperti itu. Ya. Kadang-kadang baru dikasih kulitnya. Kadang-kadang apa istilahnya? Kok keras sekali pengajarannya, kok keras sekali materinya. Jadi enggak itu sebenarnya. Ya. Kadang-kadang porsi belajar itu porsi yang lebih itu, agar terbiasa dengan yang ringan. Gitu. Ya. Pengalaman kita talaki dulu, kalau ngaji dengan guru-guru yang mungkin agak ketat, ya, itu begitu mengaji guru lain itu nggak ada salah lagi tuh, ngalir aja terus, gitu ya. Tapi kalau kita terbiasa dengan guru yang mudah, udah lewat. Begitu ketemu guru yang sulit, ya tadi 1 baris pun 1 jam lewat. Ya, itu bisa jadi. Oke ya, gitu ya. Berikutnya kaitannya dengan tasydid ya. Tadi intinya apa? Tebal tipis huruf itu bisa mempengaruhi kesalahan jali ya. Karena yang tebal tipis bisa ditebal itu seringnya seperti itu. Berikutnya adalah qauluka ar-rahmanillah ar-rahman fa'atihaqal harfi yakni ra'an. Oke. Berikutnya adalah bacaanmu ar-rahman dengan tasydid tentunya ar-rahman, la ar-rahman, bukanlah ar-rahman ya. Fa'atihaqal harfi yakni ra'an, maka berikanlah hak 2 huruf itu yaitu ra, 2 ra'an ya. Ra pertama disebut, ra kedua berharokat. Intinya apa? Huruf bertasydid itu ada tekanan untuk menunjukkan di situ 2 harokat ya. Ini juga bisa menjadi kesalahan fatal ya, karena tasydid itu bisa merubah arti ya. Tadi yang sederhana antara illa dan ila berbeda ya. Nazzala berbeda arti dalam bahasa Arab ya. Ya, qata'a ya. Itu sudah berbeda arti, berbeda maksud. Nah, itu ya. Maka ini yang membaca biasakan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Itu enggak ada tasydidnya semua. Itu berarti kurang semua tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya. Bahkan ada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enggak ada tasydid. Ya. 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 Kalau mau kita jujur detail akan hilang hurufnya. Oke ya. Ini mohon diperhatikan. Solusinya fa'atihaqal harfi yakni ra'an, maka berikanlah hak 2 huruf yaitu 2 ra. Fa akhriyan taqirha musyaddida wa hadran tamtita iya syuddida. Oke, demikian juga ra ini punya sifat takrir namanya, sifat bergetar itu ya. Tapi getarnya itu cuma sekali. Au ya. Ya, au ya. Jadi getar atau takrirnya ra cuma 1 kali ya. Nah, bagaimana memposisikan ra yang betul ya. Ya. Ra itu ya kalau kita urutkan lam, nun, oto ya. Jadi kok dari atas tuh L, N, R urutannya ya. Urutan waktunya dari atas, dari dalam L, lam, L, N, R, L, N, R bergeser sedikit. Bisa ngerasakan? L, N, L sama N pindah nggak ke bawah? Pindah nggak?
al an. Meskipun nanti ada pendapat yang menggabungkan ketiga ini, al-farad nanti menggabungkan ketiga-tiganya, lam nun ra itu makhraj karena kedekatannya. Ya, tapi oleh Ibnu Jazari ya, mengikuti pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dipisahkan. Ya, jadi al an ar gitu ya. Dan yang mengenai itu bukan lancipnya tapi punggung lidah atas sedikit ya, ininya au untuk mengerem ya, au untuk mengerem gitu ya. Oke. Musyaddidah ya, kamu sidahkannya. Wahadiran tamtita iya suddida, juga berhati-hati sama-sama iya ya, jangan sampai dibaca iya kana na'budu gitu ya. Iya ya, dengan tasdidnya ya. Meskipun ini ada juga ya, nanti di tafsir Mukatsir itu iya itu qiraah yang syadzah tanpa tasdid. Nah, itu bisa mengarah ya. Artinya do'us syams ya, cahaya matahari ya. Jadi ada di tafsir Mukatsir disebutkan iya tanpa tasydid itu artinya do'us syams, cahaya matahari ya. Ya, ini penting ya, penting apalagi ya dan waw ini nanti kalau nggak ditekan dia terseret menjadi mat. Iya ataupun sering sampaikan wahum lakum adu itu isim, adu kata jadi fiil ya. Ini hati-hati. Jadi tasydid ini bisa merubah huruf ya, bisa merubah huruf ya. Kaidah dasarnya apa? Setiap huruf bertasydid ada tekanan. Alhamdulillahi rabbil, pasti tekanan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, semua gitu harusnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagi dot nanti kadarnya juga bergantung dengan kuat lemahnya sifat huruf itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti sesuai dengan kadar lemah kuatnya huruf itu. Alhamdulillah an'amta qad tuqalqalu fabayyinan sukunaha yumahalu. Berikutnya alhamdulillah dan juga an'amta terkadang terkol-kolahkan. Nah, ini efek dari terlalu cepatnya membaca ya. Efek dari terlalu cepatnya membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kena juga itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Itu juga kadang kena orang baca seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu juga terjadi qolah di situ ya. Maka solusinya kembalikan ke asal. Fabayinan sukunaha yumahalu. Perjelas sukunya dan jangan terburu-buru. Ya, perjelas sukunya dan jangan terburu-buru. Ya, walaupun cepat tetap Nah, ini sifat bainiyah ya. Bukan tapi dia santai ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim
Beda loh antara alaihim dan alaihim. Kalau him itu ngunci, him ngunci. Tapi ini beniyah, sifat tengah-tengah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim walahim wala him wala. Ya. Termasuk dari ujung-ujung Al-Fatihah nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Ya, perhatikan seperti itu. Kadang orang nggak dibaca itu. Oke, berikutnya wa kullu madhmumin fa ashbi'an bi dhamm wa kullu maftuhin wa maksurin yutam. Nah, setiap yang berdomah maka domahkan, sempurnakan ya. Isba, penuhkan, kenyangkan, syaba, isba dengan domahnya. Karena domah itu ibarah i'tibar anil wawi al-qasira, ibarat wawu yang dipendekkan. Kasroh ibarat ya yang dipendekkan. I bunyi i, domah bunyi u. Fathah alif yang dipendekkan, alif ya. Yang kita kenal dalam istilah fonetik disebut vokal ya. Harokat ini vokal, mat itu vokal panjang. Oke, kita belajar nanti tadi tebal tipis gimana nggak monyong, apalagi huruf tebal tadi. Kho, so, do, ho, ko, lo, do, po. Ya. Berlatih tidak monyong dan tidak rapat bibirnya. Nggak bo, po. Ya, tidak kembung, tidak rapat. Bo, po. Ya, tidak rapat dan tidak kembung dan tidak monyong. Ya. Kayaumi ihdinas siratal ghairi fala tumil wa atmiman bil kasri. Nah, ini contohnya di Al-Fatihah. Maliki yaumi. Ini sering ditemukan orang membaca dengan yaumid. Ya. Jadi harus kasrah sempurna bunyi i, yang dhammah sempurna bunyi u. Ya. Yaumiddin itu belum sempurna. Ya. Ar-Rahmanir ini sering ketemu juga itu. Ar-Rahmanir Rahim nirni. Ya. Nanti apalagi di ihdinas sirata ihdinas sirata terus yang ketemukan itu kadang bahkan sirata. Nah, jadi perhatikan ini sering juga ketemu imam-imam seperti itu. Ihdinas sirata ghairi juga sama. Ghairil termasuk nanti ketika ta'awud. A'udzu billahi minasyaiton asyai. Jadi semua mengarah ke bunyi i. Ya, asyai ya mati tadi ya asli ya. Itu ya asli yang sifat linya itu dia mengarah ke i. Bukan asyaiton Cara mengeceknya panjangkan saja. Kalau masih baca asyaiton bunyi itu. Berarti ya matinya bunyi harusnya bunyi i. Asyaitoni a'udzu billahi minasyaitoni dzalikal kitabu la raiba fi raiba la raiba bukan la raiba. Ya. Ila fihim ada rihlatas rihlatash syita'i was-shaif bukan was-shaif. Ini berbeda. Ya, fala tumil maka jangan diimalahkan, wa atmiman dan sempurnakan dengan kasrohnya.
Berikutnya, wahdar lada maliki yaumi na'budu min ikhtilasil harakati yujadu. Nah, berikutnya namanya ikhtilas. Nah, ikhtilas itu mencuri, mengkorupsi juga. Ya. Jadi harokatnya terkorupsi. Ya. Harokatnya terkorupsi. Ya. Kaidahnya apa? Zaman semua harokat sama. Ya, wa idza ya. Dan saya sampaikan kata ja'ala wa ja'alna wa ja'alna wa ja'alna. Saya terbaca wa ja'alna. Ya, bisa merubah arti itu. Wa ja'alna, kami jadikan, wa ja'alna, jadikan kami. Ini paling penting di Al-Qur'an. Ya. Wala tattabi'u khutuwa. Nah, kalau buru-buru khutuwat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Padahal harusnya wala tattabi'u khutuwa. Ya. Qita'am. Karena buru-buru qita'am, ya. Padahal semua baca qita'an. Oke ya, ini harus hati-hati. Semua efek karena membaca terburu-buru. Ya. Wa idz qala rabbuka wa idz qala. Ya. Bisa memantul, bisa ikhtilas, ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iya. Di mana ikhtilasnya? Kalau keburu-buru. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iya. Seakan-akan dalnya qolah kan, na'budu wa iya. Beda dengan iyyaka na'budu wa iya, maliki yaumiddin, kan berbeda. Ya, ini yang saya temukan sampai nanti cek mortal itu. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Nah, ini hampir sedangkan semua murotal baca pasti paling cepat. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Coba cek di ayat itu pakai murotal. Coba cari. Yang ada HP cari coba. Syekh siapa ya cari. Rata saya berikan sebagiannya pasti ada terjadi ikhtilas. Istauqada nara. Mathaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Sering terdengar? Mathaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Oke, coba yang ada HP cari. Coba pakai mic nih, sini maju depan. Biar HP-nya tampil ke depan. Enggak apa, orang enggak usah apa-apa, HP-nya aja ke sini. Ayo antum bantu di putar ya. Ini hampir-hampir rata murotal begitu. Hampir-hampir. Mundur gitu. Makin maju ya. Tidak dapat dengarnya? Bisnis sukun kan? Cukup. Begitu kan? Coba yang lain, mortal yang lain. Mortal yang lain ada nggak? Masuk misyari boleh. Boleh juga kena juga itu. Coba cari mortal yang lain. Buat sini. Ini Syekh Aiman sih. Syekh Aiman. Coba dulu. Cek aja dulu. Semua cek dulu. Ah.
Hati-hati. Lepas hati-hati. Ulang coba. Ya. Oke, cukup. Lu hati-hati. Ya. Nggak kena ikhlas. Beda kan? Beda nggak tadi? Bisa bedakan? Yang lain, mana ada misyari nggak? Coba misyari. Coba cari syahiran lagi, siapa lagi yang lain? Coba silakan, ada lagi nggak? Oh, saya Muhammad. Muhammad siapa? Silakan. Ada iklannya. Dikit ya. Jelas sekali ya, ulang. Jelas sekali ya, qad nara jelas sekali. Jarang yang punya downloadan ini ya, MP3 ya. Streaming semua ya. Oke, cukup. Sudes. Ada Sudes baca lagi. Saya Sudes ada? Ada? Coba. Oke, coba Syekh Sudais. Syekh As-Sudais. Ya, silakan. Jelas ya? Cukup. Oke, jelas juga tadi ya. Oke, ya ini sekarang antum tahu ya. Jadi ya begitulah memang ketika kita ngaji ya, ketika cepat terutama itu berisiko kan jadi banyak ikhtilas seperti tadi. Ketika ada huruf-huruf beruntun ya. Ketika ada huruf gitu ya. Nah, ini rata-rata kadang-kadang karena cepatnya berisiko jadi ikhtilas. Oke, berikutnya lidhadi law italatun muhattamah laysat kadha wa tawadal mufakhamah. Berikutnya dhad ya, punya walau dhal itu ya, punya sifat italah, istitalah, muhattamah lazimah yang wajib. Jadi
Nah, ini kekhasan dari dhad yang terkadang-kadang kita tidak terbiasa. Jadi mungkin di Indonesia atau kadang-kadang orang baca walau kayak jeda gitu ya. Walau lo sebenarnya nggak jeda itu. Mungkin berusaha berlatih istitolah tadi. Ya. Atau kadang walau kembung dan monyong. Walau bo kembung dan monyong. Walau bo ya. Ya, ada yang belajarnya seperti itu, kembung dan monyong. Ya. Sederhananya istilah itu ya, semua huruf ketika sukun berhenti di satu titik ya, berhenti di satu titik, tapi dhad setelah berhenti di titik makhrajnya dia bergerak sebentar, memanjang, itolah ke depan, bergerak mengikuti memanjang ke depan. Ya, silahkan boleh geraham kiri atau kanan. Nah, saya terbiasa kanan, enak kanan. Nggak bisa kiri ya kalau bisa dua-duanya hebat, agak sulit dua-duanya. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, 1 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sering buat latihan. Faman yudurra afawtum faradtum min fadlillah. Sama di sini hati-hati, fa-nya dengan mim fa. Dan juga kadang-kadang fa-nya lebih tebal. Mim fa min fadlillah. Silakan. Jadi fa-nya tipis, dotnya juga tidak berhenti tapi bergerak istolah. Enggak min fadlillah. Ya. Wal ard min ba'd Oke, dengar sifat rokhwah dari dhad. Justru karena istitolah itu dhad memiliki sifat rokhawah. Ya, karena sifat istitolah itulah dhad memiliki sifat rokhawah, yaitu mengalir suaranya, tidak terkunci. Baik, tinggal 1/4 jam lagi, insyaallah cukup waktunya. Ya, wahris ala miqdari madil lazimi wa huwa sittu harakatin fa'alami. Ya, berikutnya adalah ya, bersungguh-sungguhlah ya dalam konsisten istiqomah terhadap panjangnya mad lazim. Ya. Yaitu 6 harokat. Mad lazim ya secara hukumnya ya, itu disepakati oleh para qurra untuk dilebihkan dari mad tabi'i. Ya, itu mad lazim disepakati untuk dilebihkan dari mad tabi'i. Artinya dia panjangnya harus lebih dari dua harokat. Pun demikian mikdarnya juga disepakati. Semua qiraat, semua riwayat, semua thorik sama. Mikdarnya 6 harokat atau 3 alif. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan, dan ini mad yang paling kuat. Ya. Kemudian mengarah ke berikutnya yaitu mad wajib. Disebut wajib ya. Disepakati hukumnya untuk lebih dari mad tabi'i. Ya, mad wajib itu disepakati hukumnya dipanjangkan lebih dari mad tabi'i. Namun nanti mikdarnya berbeda-beda. Tergantung nanti apa qiraatnya, apa riwayatnya, apa tariknya. Ya, maka mulainya ada yang baca 3, ada yang baca 4, ada yang baca 5 sampai membaca 6. Kembali apa tadi qiraatnya, riwayatnya, tariknya. Kemudian derajat ketiga secara hukumnya mad jaiz. Jaiz artinya boleh, berarti secara hukum, secara mikdarnya
boleh sama dengan mat tabi'i atau lebih. Ya, boleh sama dengan mat tabi'i atau lebih. Maka nanti yang membaca mat lazim ada yang baca 2, 3, 4, 5, bahkan 6. Lagi-lagi tergantung apa torik riwayat dan qiraat masing-masing. Itu ya. Katuli atuni wa khudh nuhiha. Nah, ini panjang bo-nya ya, waladdall. Itu setara dengan kita mengucapkan atuni, a2, tu2, ni2, nu2, hi2, ha2. Jumlahnya 6, 3 alif. Ya Musa udzina. Ya. Oke ya. Jadi kurang lebih setara seperti itu. Fakis, kis itu kosayakisu, ukur. Maka ukurlah ya di kalimat tadi itu salah alifatin, 3 alif dalamnya. Ya. Jadi alif ini oleh para ulama terlalu dijadikan satuan mat. Satuan mat itu alif, karena alif itu satu-satunya huruf hijaiyah yang dia tidak mengandung mat itu sendiri. Ya. Karena huruf mat sifatnya lil hawaitan tahi, maka tidak akan pernah sama satu orang dengan lainnya jika tidak ditetapkan. Mau bilang sod, mau bilang kof atau kof, kan terus bisa saja. Tiap orang berbeda beda. Tapi alif dia tidak mengandung mat. Alif, ai, fathah dan kasroh, ai. Sehingga stabil. Oke. Sama-sama kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya hitung dotnya ya. Saya hitung dengan 3 alif. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alif. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alif. Nanti sama juga ketika membaca alif lam mim ya. Oke, sekarang coba baca alif lam mim. 1, 2, 3. Alif guna alif. Oke, coba cek murotal alif lam mim atau waladdallin. Siapa? Serah. Cek dengan murotal lagi. Silakan cek murotal lagi. Segera ayo. Cek murotal lagi. Sudah belum? Nyari siapa ini? Ada rekamnya. Ini buat sini. Sedikit berarti tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngapa. Al-Fatihah. Wala dulunya. Ambil wala dulunya dulu. Alhamdulillahi Rabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif. Pas ya, 3 ya. Terus alif lam mim. Alif lam mim ya. Al-Baqarah. Ada iklannya kan. Oke. Ini Al-Fatihah seru sekali. Bener. Al-Fatihah terus tadi. Oh gitu. Coba Al-Baqarahnya. Kenapa? Oh iya, sini. Ada. Nih. Murtal Syekh siapa? Itu mana siapa? Abdurrahman Al-Ausi. Hah? Abdurrahman Al-Ausi. Al-Ausi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pas. Ulang. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Kan dikit ya. Jadi harus setara dengan gimana beliau mengucapkan alif. Coba sekali lagi. Setara dengan beliau mengucapkan alifnya kan? Alif. Coba berapa alifnya? Alif. Stop. Yang lamnya kurang, mimnya pas. Gitu ya. Ada lagi? Apa? HP-nya dulu yang maju kan? Betul. Panjang nih, Ustaz. Ulang. Coba mundur lagi. Mundur 10 detik, dimundurkan. Alif. Tuh, makdu alif kan? Alif. Berapa tadi? 5. Itulah, mohon maaf ya. Jadi oke, mana ketua? Bisa menyari ya, oke. Jadi ini sasaran kenapa? Karena di Indonesia baik seperti itu. Artinya suara boleh bagus ya, tapi terkadang nggak konsisten baca matnya. Ini kalau kita mau belajar ini loh ya, mau belajar ikuti kayak tajwid. Ini terlepas dari gimana saat orang baca muncul dan sebagainya gitu ya, dengan nada lagu. Oke, itu lain hal lagi ya. Setidaknya ketika membaca murotal ya seperti itulah. Ya, Syekh Aiman sendiri memberikan nasihat dengan Syekh Abdul Basit Abdul Somad ya. Beliau punya yang murotal, punya yang mujawad gitu ya. Mujawad dulu Ustaz Muammar ya. Nah, beliau sampaikan lihat murotalnya. Murotal bersih murni, nggak ada. Dipisahkan yang murotal dan yang nada itu beda ya. Jadi istilahnya pas murotal itu harus bersih. Kita ikuti aturan gitu. Nah, terkadang-kadang karena mungkin kadang-kadang yang terjadi orang enak itu di situ aja, dipanjang-panjangkan gitu ya. Sehingga kadang-kadang ya sampai panjang sekali gitu. Kayak tadi kan mungkin 5 tadi ya. 5 alif. Jadi ketika orang baca ghairil maghdubi, bu itu kan satu alif. Nah, kan di alif. Nah, coba seberapa nanti sisanya? Pas dol tadi kan. Ya, mungkin kalau dalam masih panjang sedikit mungkin masih wajar gitu ya. Mungkin jadi 3,5 atau 4 pun masih ini gitu. Ini perlu latihan makanya. Perlu berlatih di situ. Ya. Ada lagi teman-teman? Kamu enggak?
Ketemu nggak? Siapa? Sini, boleh juga. Al-Fatihah boleh, Al-Fatihah boleh. Ya. Alif, 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 alif. Coba ulang dari pertama. Alif, 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 alif. Pelan dikit. Coba walad dolinnya. Biasa orang kena walad dolin biasanya. Biasanya sering kena di walad dolin itu sering kena. Gitu. Ini Pak Koros. Ada lagi? Siapa ini? Syekh Abdul Qadir Al-Usman. Siapa itu? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Coba. Alif, 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 alif. Masih wajar gitu. Masih wajar. Oh, kita belajar. Tahsin. Oke. Biarkan baik-baik. Alif, alif, alif. 5 tuh kayaknya ya? Sampai 5 atau lebih? Sebentar itu. Lagi. Siapa ini? Udah. Alif, 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 4 bunyi gini. Udah, cukup. Oke ya, jelaskan ya. Hadza 'alal 'aridi faltaltazima la siyama fi tulina muhtama ya. Oke. Demikian juga pada mat arid li sukunnya hendaknya lah konsisten. Terutama pada la siyama, terlebih lagi panjangnya lin. Ya, lin itu ya sebagai waladdallin, muhtama sebagai penutup Al-Fatihah. Ya, sebagai penutup Al-Fatihah. Jadi terkadang orang membaca linnya itu lebih panjang daripada dolnya. Gitu ya. Yang kita tahu di situ mat ad disukun itu pilihan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tadi jaiz. Jadi boleh sama dengan mat lazim maksimalnya. Nah, terkadang itu enak aja mat lazimnya dipanjang-panjangkan kan, dinengkokkan itu panjang sekali mat lazimnya. Apa mat aridnya. Sehingga tidak konsisten. Ya. Nah, kalau membaca 2 semua ya. Pas tarawih ya, ya 2 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau 2 semua. Gitu ya. Kalaupun nanti disambung-sambung ya, kalau dia pas berhentinya 4 ya, usahakan seperti itu. Ya meskipun di sini kalaupun konsisten tidak menjadi kesalahan yang fatal.
Pun juga ada yang berpendapat ya kalaupun lebih-lebih tadi, yang penting intinya jangan kurang dari matobi'inya. Ada yang mengatakan di sini lahan khofi. Ya. Baik, alhamdulillah selesai. Wa tamanatmi lakum wadhah bihamdihi rafi'ul salihah. Alhamdulillah selesai manzumah al-muwaddah ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, rafi'i, Allah yang maha mengangkat, yang maha menerima kullis salihah, semua amalan-amalan yang saleh. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita pelajari pagi ini itu termasuk dalam amal-amal soleh tadi yang Allah angkat, yang Allah terima. Ama'atal balad Syekhul Azhari. Matan ini disusun pada tahun datangnya Syekhul Azhar Syekh Ahmad Thayyib ke Indonesia pertama kali, Februari 2016. Abiyatuhu fi tis'atin wa asyari, jumlah bait syairnya ada 9 ditambah 10, 19 bait ya, berdasarkan jumlah huruf di Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan awal Al-Quran secara urutan mushaf ya. Awal Al-Quran, awal Al-Fatihah ya. Dan angka 19 ini luar biasa, nanti kalau lihat bagaimana rahasia-rahasia angka 19. Wa afdhalus salati wassalami, dan sebaik-baiknya salawat salam ala nabi sayyidil anami, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidil anami, penghulu pemimpinnya para manusia semuanya. Baik, alhamdulillah ringkas insyaallah. Tentu tidak cukup sebenarnya, ini biasanya kalau daurah ini sehari materi, jadi agak luas penguraiannya. Tapi insya Allah antum akan terus mempelajarinya dan insya Allah akan Allah mudahkan memahaminya. Cukup ya? Ini sekarang jam berapa? Setoran? Sebentar. Oke. Baik, cukup ini. Baik, insya Allah kita akan dengan setoran. Silakan dipersiapkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.